Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di acara Sevia Selasa Pintar with Ibu Irianti dan saya Alan. Seperti biasa, acara ini diselenggarakan di setiap Selasa jam 7 malam. Cuma mohon maaf kali ini agak sedikit ada masalah, yes. Mungkin salah seorang narasumber kita sedang sepertinya mengalami kendala teknis, tapi nggak apa-apa, beliau bisa menyusul. Oke, dan juga hari ini kita akan membahas salah satu topik yang sebenarnya buat saya pribadi itu kurang menyenangkan. Tapi intinya kita ingin mengetahui tantangan yang dihadapi, dan juga kita ingin mendapatkan inspirasi dari terutama dari para penyintas atau para survivor, orang-orang yang berhasil sembuh dari COVID-19, dan juga dari tenaga medis. Baik. Kalau begitu, saya akan memperkenalkan salah seorang narasumber tetap kita, Ibu Irianti Usman. Beliau adalah seorang dosen, dan juga beliau adalah seorang trainer dan life coach. Beliau juga seorang psikolog dan sedang memperdalam psikologi Islam. Dan untuk kali ini beliau juga bukan sebagai psikolog, tapi juga sebagai seorang survivor, penyintas, orang yang berhasil sembuh dari COVID-19. Baik, sambil menunggu narasumber kita, Dr. Dian, kita ngobrol-ngobrol sedikit ya, Bu ya. Oh, sepertinya gitu. Udah masuk Dr. Dian deh. Dr. Dian kita lihat. Belum masuk. Terhubung katanya, belum terhubung. Tidak ada tuh, Bu. Oke, kita proceed dulu sambil menunggu. Sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol sedikit, Bu. Boleh. Bu Yanti sebagai salah seorang survivor, penyintas, gimana sih Bu bisa ceritain nggak sih awalnya bagaimana Ibu bisa tahu kalau Ibu terkena virus COVID-19 ini? Right. Jadi gini ya, Bismillah. Gini ya, Pak Alan. Pertama kali aku merasakan perasaan gak enak itu adalah di kerongkongan, gitu ya. Biasanya kalau mau demam mau bersin, mau sakit kerongkongan, mau apa, kita cuek aja ya, karena dianggap udah ini pasti karena alergi, ini pasti karena flu biasa gitu ya, dulu ya sebelum ada corona. Tapi karena kita sudah tahu ya bahwa ini lagi musimnya pandemi gitu ya, jadi parnonya itu luar biasa ya. Kita tuh kan dalam psikologi dikatakan ada yang namanya fase-fase dari penerimaan gitu ya. Kita bisa pinjam fase-fase Kubler-Ross gitu ya, atau kita bisa juga pinjam fase-fase di mana orang akan mengalami rasa panik dulu, kemudian pindah ke learning zone ya, kemudian baru pindah ke comfort zone gitu ya. Nah, aku tuh sebenarnya masih di antara panic zone dengan learning zone ya. Masih terus belajar tentang COVID ya, kemudian masih mau meninggalkan panic zone ini sebenarnya ya. Nah, ternyata mengalami rasa sakit di kerongkongan. Ya, sesuatu yang Ibu, biasanya. Ya. Oh, udah maaf ya, saya potong sedikit. Ya. Sepertinya Ibu Dr. Dian sudah masuk. Kita welcome dulu Dr. Diannya. Assalamualaikum Dr. Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang sekali bisa ketemu Dr. Dian. Masya Allah, saya senang sekali bisa bertemu dengan sahabat-sahabat yang luar biasa hebat. Subhanallah ya, kalau orang hebat gitu Pak. Kalau orang hebat gitu. Tidak, saya mohon maaf ini saya jadi yang terlambat. Sepertinya sangat
kesibukan, wah sangat sibuk Ibu Dian ini. Baik, sebelumnya Bu, saya mau memperkenalkan Dr. Dian ini kepada viewers kita dan listeners kita. Oke, jadi narasumber kita ini adalah Dr. Dian Indahwati. Beliau adalah Ketua Muhammadiyah COVID Command Center ya Bu ya, cabang Jawa Barat, dan juga beliau adalah Kepala Departemen Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Immanuel Bandung, dan juga beliau juga saat ini bekerja sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Maranatha. Baik, Dr. Dian, sebelumnya saya pengen tanya sedikit Bu tentang NCCC. NCCC itu apa sih Bu sebenarnya Bu? Bisa diterangkan sedikit nggak, Dr. Dian? Baiklah, iya. Ya, aduh, terima kasih sekali Bapak Alan. Saya Alan. Oh, alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Alan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadiyah COVID Command Center itu adalah sebetulnya ini adalah satu amanah yang disampaikan Muhammadiyah untuk membuat satu kebijakan sentral pada saat kita menghadapi sebuah bencana. Bencana ini adalah pandemi ini adalah dianggap sebagai bencana. Tadinya kita pikir, kami berpikir kami hanya akan melakukan tugas ini dalam 1, 2, 3 bulan gitu kira-kira dalam menghadapi pandemi ini. Tetapi ternyata tidak bisa ternyata. Tadinya kami hanya berharap kami akan berhadapan dengan sebuah keadaan pandemi yang di bidang kesehatan, kita berhadapan dengan suatu keadaan di mana kesehatan ini sedang terganggu dan kita akan bergerak di sana. Jadi hanya berharap menghadapi suatu masalah kesehatan. Tapi ternyata tidak. Kami berhadapan dengan suatu masalah kesehatan yang mulai berimpas atau berimplikasi kepada masalah sosial, kepada masalah ekonomi, kepada masalah spiritual, sampai masalah spiritual. Masya Allah. Baru kita penuh, ya Allah, ternyata kesehatan itu kalau tidak kita syukuri, memberikan implikasi yang banyak, memberikan dampak yang luas gitu, ya Allah. Hari ini, malam ini sebetulnya saya sudah dihubungi sama Bu Irianti Usman ini beberapa hari yang lalu. Dan saya sudah mencoba menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Tapi ternyata malam ini saya berhadapan siang tadi masuk seorang wanita yang hamil 9 bulan akan melahirkan dengan hemoroid. Tahu ya, hemoroid itu wasir yang sudah grade 4. Jadi sudah wasirnya itu sangat keluar. Dia tiba-tiba datang dengan wasir yang robek. Sudah wasirnya keluar, robek. Si bayinya jadi bayi itu lahirnya dari vagina, ini wasirnya pecah atau robek. Aduh, ya Allah. Iya, saya bertanya, Ibu, kehamilan keberapa? Kehamilan kelima, usianya 39 tahun 9 bulan, berarti hampir 40 tahun. Kehamilan kelima, anak yang terkecil usia 2 tahun. Saya bertanya, Ibu pekerjaannya apa? Ibu pekerjaannya adalah seorang yang tinggal di gerobak. Pernah tahu ya? Ya. Jadi keluarga gerobak, kita menyebutnya keluarga gerobak. Iya, jadi dia tidak punya tempat tinggal yang tetap, tapi nomaden dia berpindah-pindah. Dia sebetulnya secara kependudukan dia ada di Kabupaten Bandung.
Jadi dia datang ke Bandung untuk alasannya sih untuk mencari pekerjaan. Dengan keluarganya dia berpindah-pindah. Jadi kebayang ya dia dengan taraf pendidikan yang rendah, dengan status sosial yang mungkin perlu bantuan, dengan finansial yang rendah, dan dia harus berhadapan dengan keadaan di mana hamil 9 bulan dengan penyulit wasir yang sangat kritis gitu. Jadi kebayang juga ini waktu dia datang ke rumah sakit, jadi dia datang di rumah sakit pemerintah ditolak dan dia harus karena dia tidak punya BPJS, jadi dia harus mencari tempat rumah sakit lain. Datang ke rumah sakit saya dan saya pas lagi ada di sana, saya ditanya, Ibu dokter mau nerima nggak? Dia nggak punya BPJS, dia nggak punya kartu tanda sehat, nah kita sebutnya kartu sehat yang akan dibiayai oleh pemerintah. Dia nggak punya juga. Lalu dia di sini tuh nggak punya secara finansial, dia tidak punya dukungan gitu, nggak punya pendukung. Padahal dia akan harus ditangani oleh 4 dokter, yaitu dokter bedah untuk wasirnya karena wasirnya robek, dokter kandungan karena dia hamilnya, dokter anak karena dia nanti akan punya anak, dan satu lagi dokter bius karena dia harus dibius. Dan dia tidak punya uang sedikit pun. Jadi bagaimana ini? Ya Allah. Ya kita juga bingung. Luar biasa. Luar biasa. Itu yang kita hadapi setiap hari. Banyak sekali hal-hal yang menarik ya, yang menarik dan wow, tantangan yang dihadapi ya. Iya. By the way, Bu Dian, kebetulan hari ini tanggal 10 November Hari Pahlawan. Izinkan kami untuk mengucapkan selamat Hari Pahlawan, terutama untuk para tenaga medis yang sudah luar biasa bekerja. Gitu. Terima kasih. Kita Walaupun kami juga nggak tahu ngerjain apa, pokoknya kerja saja. Kita tidak tahu nih harus bicara apa selain terima kasih untuk para tenaga medis kita untuk saat ini. Amin. Yang sudah berjibaku banting tulang. Wah, saya mendengar cerita-cerita teman-teman dokter, teman-teman tenaga medis lainnya di luar sana luar biasa. Selama 7 bulan ini luar biasa perjuangannya. Jadi terima kasih. Selamat Hari Pahlawan, Ibu. Terima kasih juga Pak Alan ya, dukungannya. Sama-sama. Saya bersyukur sekali kalau Pak Alan sudah mau menerima kami gitu untuk menjalankan tugas ini gitu. Karena memang ya seperti tadi aja saya juga nggak mengerti harus ngomong apa. Sementara rumah sakit saya juga bilang dia nggak punya pendukung finansial apa-apa, Dok. Iya, dia mungkin loh COVID. Iya, dia mungkin COVID karena dia berada di jalanan yang terus-menerus maksudnya dia akan kontak dengan banyak orang. Dia apakah melakukan protokol kesehatan dengan baik? Walau alam, karena dia memang saya yakin gitu, dia tentunya tidak selalu menggunakan masker dengan baik, menjaga social distancing gimana orang jadi tempat yang luar biasa. Masya Allah. Baik, Dokter Dian. Ini tadi sebelum Dokter Dian masuk, kita sedang mendengar cerita Ibu Irianti. Kebetulan beliau adalah seorang penyintas, seorang survivor yang berhasil sembuh dari COVID-19. Jadi kita sedang mendengar ceritanya. Jadi bagaimana awalnya. Yes. Ya, jadi Ibu Irianti, Dokter Dian, saya boleh kembali ke Ibu Irianti, nanti saya akan kembali ke Dokter Dian lagi. Baik, Ibu Irianti, maaf tadi sedikit terpotong. Yes, jadi awalnya memang awalnya memang ada sakit di tenggorokan ya, Bu ya, Ibu Irianti. Ya. Lalu tenggorokan radang tenggorokan biasa sih sebenarnya. Terus apa yang buat Ibu inisiatif untuk memeriksakan ini ke dokter? Apakah melihat dari simptomnya ataukah bagaimana kira-kira, Bu? Oke. Jadi sebenarnya qadarullah juga ya, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tuh, memang sudah masih dalam zona takut ya, mau berusaha ke zona learning. Sedang
antara takut dengan learning. Jadi pas sedang belajar tentang COVID segala macam, kemudian datanglah gejala ini, jadi langsung paranoid. Wah, ini jangan-jangan nih, kok mirip-mirip. Karena ada banyak orang yang tanpa gejala malah gitu ya. Nah, ini benar. samping sakit, rasa tenggorokan sakit itu ada gejala lain yaitu batuk-batuk kering, ya, batuk-batuk kering dan sesak nafas, ya, berat di dada di sini. Ya. Biasanya kalau sakit radang tenggorokan biasa cuman susah makan ya, susah menelan. Right? Tapi kalau ini enggak, menelan oke-oke saja, enggak masalah. Cuman batuk dan sesak dan berat di dada ini yang mengganggu sekali waktu itu. Dan ditambah lagi beberapa hari sebelumnya juga ada kumpul-kumpul gitu kan ya. Dan ada beberapa yang nggak pakai masker juga. Jadi di dalam apa dengan analogi seperti dengan logika sederhana aja, kayaknya ada kemungkinan nih gua nih karena gua kumpul-kumpul, tambah gua juga takut kena gitu kan ya. Kemudian juga sakitnya beda dengan ada tenggorokan sedikit ya. Nah, maka akhirnya langsung pada hari itu juga ya berinisiatif untuk social distancing dengan keluarga, langsung self quarantine. Ya, langsung self quarantine. Dan pada hari Seninnya memeriksakan dan benar saja positif. Gitu Pak Alan. Oke. Lalu selama, jadi bukan di rumah sakit tapi di rumah ya Bu ya? Isolasi ya, di rumah. Ya. Di rumah. Karena gejalanya termasuk ringan ya, termasuk ringan. Dan alhamdulillah keluarga semuanya aman, negatif ya Bu ya? Alhamdulillah semuanya negatif, alhamdulillah. Oke. Cuma satu hal yang buat saya amazed, yang buat saya agak sedikit, yaitu proses ibu dari positif akhirnya negatif, karena kan selama itu kan selama ibu sakit itu kan beberapa kali tes ya Bu ya. Cuma dalam beberapa dalam hitungan hari, berapa hari kalau nggak salah 5 hari ya Bu ya, ibu sudah hasil tesnya negatif dan juga tes berikutnya juga negatif lagi. Nah, benar. Itu bagaimana sih Bu bisa menjalani proses recovery yang sangat cepat, karena rata-rata ada yang 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan gitu. 1 bulan, banyak teman-teman ya, ada beberapa teman yang menderita COVID juga ya sampai sebulan di rumah sakit itu. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin ya kalau yang dirasakan ya mungkin untuk tahap pertama begitu tahu kena COVID itu ya, mungkin sebagaimana orang yang kena musibah, semuanya pasti menangis dulu dong ya, pasti gitu ya, menangis. Nah, tapi yang sangat menyenangkannya adalah begitu menelpon suami, waktu itu lagi Jakarta, anak lagi Jakarta, mereka sedikit pun tidak menunjukkan ketakutan atau kaget atau meraung-raung atau gimana gitu ya, langsung oh my God, don't worry ya, jangan khawatir sayang, kata suami gitu kan ya, kamu di tangan yang baik gitu ya, jangan khawatir, kita hadapi bersama. Dan anak juga bilang begitu, Mama don't worry Mama, kita akan sama-sama hadapi ini, you are a strong woman and we know that. Nah itu langsung pada saat itu juga kesedihan yang sempat datang pada awalnya langsung sirna gitu ya, dan yang lebih mengharukan lagi ya, begitu keluarga besar tahu tentang ini, jadi langsung beritahu keluarga besar bahwa saya COVID dan tolong doakan ya, minta doakan. Nah itu keluarga besar dukungannya luar biasa itu dari kedua pihak ya, dari keluarga besar suami, keluarga besar aku sendiri gitu ya. Nah mereka langsung mengirimkan obat-obatan, mengirimkan macam-macam. Nah pada saat itu juga ya langsung melakukan suatu tindakan yang agak brutal juga ya, gimana ya, semua vitamin, semua apapun makan mulu ya, jahe-jahean, kunyit dihajar semua. Jadi nggak peduli apapun, pokoknya gue nggak peduli gendut ya, nggak takut gendut, nggak takut apa, gue makan saja. Dengan keyakinan bahwa ini ikhtiar. Kalau gue nggak ikhtiar berarti ya nanti akan menyesal kalau ada apa-apa. Okay? Nah itu memang pengaruh dari dukungan keluarga yang terdekat ya, pengaruh dukungan keluarga besar dan keyakinan bahwa dengan ikhtiar ya, seperti kata Ibnu Sina tuh, yang menarik sekali kata Ibnu Sina, kita sudah tahu ya, Ibnu Sina itu selain seorang dokter juga seorang sufi ya. Beliau mengatakan yang namanya panik itu ya, kata Ibnu Sina, adalah setengah dari penyakit.
Ya, yang namanya panik itu setengah dari penyakit. Dia juga mengatakan yang namanya tenang itu ya adalah setengah dari kesembuhan. Itu katanya ya, setengah dari kesembuhan. Sedangkan yang namanya sabar katanya itu adalah awal dari kesembuhan. Itu menarik banget gitu ya. Ini sesuai banget dengan prinsip psikologi Islam tentang sabar ya kan. Kita boleh kaget dulu Pak, kaget dulu gitu kan ya. Kemudian jangan berhenti lama-lama di situ, kita langsung lakukan yang metode naik ya. Yang langsung cari informasi, oh harus makan ini, makan, mau makan ini, minum itu, ya, hajar gitu ya. Dengan keyakinan gue harus berikhtiar nih gitu. Apapun nanti hasilnya. Ya, nah itu ya akhirnya begitu ikhtiar langsung kelihatan hasil ikhtiarnya sih. Ya, itu yang terjadi. Alhamdulillah. Ya. Panik enggak, tenang iya, dan kemudian bersabar iya. Oke. Cuma ada satu hal nih Bu, itu memang luar biasa kesabaran dan ketenangan yang Ibu sangat luar biasa gitu. Cuma ada satu hal Bu, Ibu sempat mengalami stigma Kak? Karena gini, salah satu masalah COVID-19 ini bukan hanya virusnya, tapi juga masalah psikososial. Ya. Gitu. Salah satunya adalah stigma. Ya. Ibu sempat mengalami stigma nggak? Misalnya yang dijauhi tetangga nggak mau deket-deket, nggak mau melangkah masuk ke halaman takut kena COVID. Sempat nggak Bu? Punya pengalaman yang bisa di-share? Mungkin karena banyak yang sayang gitu ya. Jadi mereka nggak berani menunjukkan terlalu vulgar, terlalu frontal ya. Tapi itu mengalami sebenarnya terasa kok ya distance yang mereka ciptakan. Ketemu dengan anggota keluarga besar aja ya, atau ngajakin lu ketemuan nih udah sembuh nih sekarang, oh iya nanti ya gitu kan ya, atau itu dengan keluarga sendiri begitu ya. Itu juga dengan tetangga pun ada kan tetangga yang biasa ya membersihkan rumah sekali seminggu ya setiap hari Jumat, itu juga begitu datang segan untuk menolak untuk membersihkan rumah. Tapi begitu membersihkan cepat sekali ya, yang biasanya 3 jam jadi setengah jam beres, lari langsung. Jadi terasa ya. Itu juga kalau misalnya dalam bisnis ya juga Pak Alan dalam bisnis gitu kan, ada barang-barang yang jualan kita juga orang jadi ragu-ragu gitu. Things like that ya. Semprot dulu. Sangat terasa. Kan orang lain, dengan keluarga yang terdekat aja, dengan suami dan anak aja, mereka juga sangat menjaga gitu. Jangan terlalu dekat dulu, jangan itu sampai sebulan gitu. Nah itu tapi dengan kesadaran bahwa apa yang kita alami ini bisa get worse ya, dialami oleh orang lain ya, lebih buruk akibatnya, dengan mentalitas orang yang berbeda-beda, impact-nya akan lebih buruk ya karena stress levelnya berbeda. Nah akhirnya menyenangkan hati dan mengatakan bahwa you know what, ini adalah konsekuensi, dan agama juga mengatakan kalau lu belum yakin, kalau lu belum begitu sembuh ya jangan deket-deket banget dengan orang gitu ya, dan sangat baik bagi orang untuk menjaga dirinya. Gitu aja Pak Alan. Baik. Terima kasih Bu Yanti. Nanti kita akan kembali lagi ke Ibu Irianti. Sekarang saya ingin kembali ke Dr. Dian. Assalamualaikum Dr. Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Alan. Iya baik. Dr. Dian, tadi kita sudah mendengarkan pengalaman Bu Yanti ketika terpapar virus. Nah, kalau di sini saya ingin mengetahui Bu, kalau di lapangan mungkin kan Dr. Dian ini berhadapan langsung dan menjalankan fungsi yang bukan hanya sekadar treatment pasien, tapi juga mengedukasi. Nah, tantangan terberatnya ketika di lapangan itu keadaannya seperti apa sih Bu? Bisa di-share sedikit nggak Bu? Keadaan di lapangan ketika Baik ya. Sebetulnya pengalaman Bu Yanti itu luar biasa, mengagumkan sekali ya, Masya Allah. Jadi terpapar, tapi beliau senyum-senyum aja tuh, malah ketawa-ketawa lagi. Masya Allah. Dan tapi itulah yang meningkatkan imun ternyata ya, itulah yang meningkatkan. Iya, pengalaman saya memang kalau berhadapan dengan khusus untuk COVID ini, satu-satunya obat paling besar adalah
daya tahan meningkat itu karena happy gitu ya, karena kebahagiaan gitu. Ternyata itu yang menjadi kuncinya, itu yang menjadi kuncinya. Karena memang tidak ada obatnya, Ibu Dokter ya. COVID ini tidak ada obatnya. Tidak ada obatnya. Obatnya adalah diri sendiri, ternyata obatnya adalah diri sendiri. Dan memang lingkungan sekitarnya. Jadi mereka yang dirawat di rumah sakit itu ternyata terbagi 3 kan memang ya, kita sebutnya zona merah. Itu karena memang dia sudah dengan semua persoalannya, dengan sesaknya, dengan masalah di kita menyebutnya sudah mulai ada failure, ada beberapa multi organ failure gitu, sudah ada beberapa organ yang mulai gagal mengatasi, itu di zona merah. Kalau kita sebut zona kuning itu adalah dia sudah tough, dia sudah cukup kuat untuk menghadapi, hanya dia perlu dukungan obat-obatan, dukungan lingkungan rumah sakit yang misalnya saja kalau dia perlu ventilator, oke, kita tarik ventilatornya. Kalau dia butuh makanan yang tidak masuk karena dia harus mual muntah dan sebagainya, oke, kita kasih jalur untuk makan gitu ya, diinfus. Atau kalau misalnya dia perlu, misalnya saja dia kedinginan, dia butuh penghangat, kita berikan penghangat. Nah itu di zona kuning. Yang satu lagi adalah zona hijau. Zona hijau itu sebetulnya seperti Bu Yanti ini, masih senyum-senyum walaupun merasa sakit, dia bahagia sekali gitu. Aduh, luar biasa ini kalau ada kayak gini. Ada pasien masih bercanda ya Bu ya dengan Bu Dian ya. Iya, masih bercanda. Aduh. Saya masih rapat, rapat. Tuh masih rapat lagi. Aduh, luar biasa. Jadi kalau lihat seperti tipikal Bu Yanti ini memang mungkin beliau ini sudah terkena beberapa hari sebelumnya. Hanya karena memang beliau, saya anggap beliau bahagia, bersyukur, menikmati keadaan yang ada. Jadi manifest yang tadi batuk dan itu sebetulnya sudah pada manifest yang sudah terlambat, ada late gitu ya, sudah keluar lebih lambat daripada yang lainnya gitu ya. Kalau yang lainnya begitu tahu, oh saya sakit dan dia tidak bisa menerima itu. Memang awal tuh selalu itu sudah ya kalau disebut khodarullah ya, khodarullah ya itu pasti menangis dulu, tidak bisa menerima dan sebagainya. Itu pasti kalau itu dibiarkan, itu akan membuat dia semakin turun, daya tahannya semakin jatuh, dan apalagi kalau sudah cerita nggak mau makan, wah itu sudah. Itulah yang membuat kami bingung ya, kami harus memberikan dukungan. Kalau kami di rumah sakit itu, kalau sampai ini memang unik ya, kalau sampai dia di zona hijau dan dia memang memerlukan perawatan dukungan di rumah sakit, itu yang kita lakukan adalah membuat dia meningkatkan daya tubuh dengan pasti makanannya iya. Yang kedua adalah aktivitas. Jadi aktivitasnya kita buat aktivitas. Di sana kita pagi-pagi dibangunkan untuk olahraga memang disuruh olahraga. Terus lalu, nah ini sebetulnya kalau memang karena kalau di tempat-tempat Muslim kita kasih seperti nasihat-nasihat atau kita sebut tausiah, gitu ya. Tapi kalau di tempat-tempat non-Muslim mereka ya juga sama seperti itu melakukannya ya, misalnya menyanyi-nyanyi atau itu sebetulnya kan melakukan tausiah tadi. Tapi karena di keadaan seperti ini nggak boleh nyanyi karena kan menyanyi itu mengeluarkan nafas, hembusan, gitu ya. Hempasan nafas itu akan membuat penyebarannya menjadi semakin luas kepada sekitarnya. Jadi apa yang dilakukan? Ya mereka kalaupun harus menyanyi ataupun berdoa sendiri, dan kalaupun mau mereka melakukan Zoom meeting seperti ini untuk saling menasehati. Bersyukur kalau untuk di Muslim itu kalau kita tausiah itu hanya satu arah, jadi kami ngomong, yang lainnya mendengarkan gitu. Atau kalau sholat juga yang imam-imamnya itu menghadap ke satu arah, yang lainnya hanya mengikuti gitu. Tidak terjadi kontak dua arah. Dan itu ternyata sangat baik ya. Dan ventilasi juga harus dijaga. Jadi kalaupun seperti itu pagi-pagi itu kita buka
supaya udara bisa masuk, supaya bisa mengalir baik sirkulasinya. Kalau memungkinkan, dia harus bertemu dengan matahari. Itu pada zona hijau seperti itu. Jadi memang di zona hijau. Selain memang makanan pasti kita, ya itu tadi, kalau istilahnya Bu Yanti dihajar saja ya Bu, makan saja semua diberikan. Apapun yang ada diberikan. Ya, yang apapun Berarti obat COVID itu hanya makan enak ya, Dok ya? Makan enak ya, betul. Makan enak ya. dan happy. Iya, dan happy, betul. Dan happy. Nah, masalahnya kalau dia kalau keluarga atau sekitarnya tidak bisa menerima dengan baik, itulah yang membuat keadaan makin buruk. Iya. Jadi makin dia merasa saya sendirian, saya tidak punya teman. Dan saya sudah, apalagi kalau udah sampai ke hopeless ya, saya tidak punya harapan lagi. Udah itu mah. Kita pikir sudah sulit gitu untuk melakukan pengobatan lanjutan. Betul. Gitu, kortisolnya gila-gilaan naiknya. Iya betul. Iya. Wow. Jadi memang tantangannya luar biasa juga ya, secara medis dan secara psikologis juga memang harus diperhitungkan benar-benar ya Bu ya. Cuma satu hal nih Bu, ada satu titik terang gitu, yaitu dengan vaksin. Vaksin memang kita tahu vaksin itu kan dia bukan obat ya Bu ya, hanya untuk memperkuat imunitas kita ya Bu ya. Nah, cuma yang itu salah satu titik terang dan kita mesti punya harapan. Cuma yang jadi pertanyaan mungkin buat sebagian orang juga, kalau menurut Dokter Dian ini, apakah vaksin ini kan vaksin itu kan dia harus mengalami uji klinis. Mungkin tolong saya dikoreksi Dok kalau saya salah. Untuk menguji katakanlah vaksin campak kan butuh 5-10 tahun mungkin ya Dok ya. Cuma kalau ini percepatan kan dia harus mengalami percepatan. Gitu. Karena situasi yang sangat emergency ini, uji klinisnya harus mengalami percepatan. Dan pertanyaannya adalah apakah kita memang orang yang divaksin ini memang bisa terproteksi dengan baik, dan kira-kira berapa lama Dok vaksin ini orang yang sudah divaksin akan terproteksi gitu. Ya, baik. Tadi kebetulan sekali. Tadi pagi itu saya dapat kesempatan untuk tanda tangan MOU vaksin dengan jenis vaksin uji klinis fase 3 untuk vaksin COVID rekombinan. Yang kemarin sudah dilakukan Sinovac ya, namanya vaksin Sinovac yang kemarin dilakukan dari RRC itu dari China, itu dilakukan, itu sebetulnya selesai targetnya itu per bulan Maret. Maret itu selesai karena Januari selesai, Desember selesai, Januari beres. Nah itu terus dievaluasi Maret kita baru selesai. Maksudnya diharapkan Maret itu final gitu dan bisa disampaikan kepada masyarakat apakah ini bisa dilakukan atau tidak. Jadi setelah selesai penelitian di bulan Desember Januari, lalu evaluasi hasil, lalu launching atau disampaikan pada masyarakat apakah ini bisa dilakukan atau tidak, itu di bulan Maret. Tetapi pemerintah ingin, ayo cepat, jangan lama-lama gitu ya kayaknya. Cepat, jangan lama-lama. Akhirnya mendatangkan vaksin lain. Nah, setelah vaksinnya sudah masuk, sekarang kita tanya, ini sudah uji klinis keberapa? Baru uji klinis 2. Loh, kenapa berani? Lalu siapa dong? Yang itu belum selesai, itu yang di rumah sakit, yang di Hasan Sadikin itu belum selesai. Ya cari lagi. Akhirnya Kemenkes bilang, oke lah, kalau gitu Hasan Sadikin cari lagi. Lah kan mencari tempat lain itu tidak semudah yang dia bayangkan. Ternyata baru tadi pagi itu saya baru tahu hanya 6 rumah sakit yang mau menerima untuk kerjasama. Kenapa kok hanya 6 rumah sakit? Karena
kami harus menyediakan karyawan ya, atau nakes kami untuk dilakukan percobaan pada mereka ya, pada nakes. Kenapa kok pada nakes? Kok nggak yang lain saja? Karena kalau nakes kan lebih mudah kami petugas kesehatan ya, petugas kesehatan itu lebih mudah untuk nakes itu adalah petugas kesehatan. Ya. Petugas kesehatan tuh lebih mudah di kontrolnya, kami pengawasannya lebih mudah. Misalnya saya disuntik, saya akan mudah untuk bilang saya sakit kepala, saya mual, saya ada gatal-gatal atau apa saja yang saya alami. Tapi kalau misalnya saya share itu ke masyarakat umum, misalnya saja saya tiba-tiba ngajak Pak Alan, jadi saya suntik terus Pak Alan bilang, loh ini saya batuk, ini pasti gara-gara kok vaksin nih. Yakin nggak? Atau kalau gitu, atau pas enggak, saya nggak apa-apa, tenang aja, saya nggak usah lapor. Wah kan lepas ya, kita lepas kontrol gitu. Maka memang mau tidak mau harus ditempat di petugas-petugas kesehatan yang terkontrol gitu, yang setiap hari masuk ya. Nah terus kita lihat berapa banyak ini karyawannya. Satu rumah sakit karyawannya, karyawan kami itu sekitar 1.600. Sehingga kalau kita ambil untuk sampel sampai 100 orang aja itu tidak sulit gitu ya. Kalau saya ambil 100 sampel gitu mungkin tidak sulit. Kenapa? Karena dari 1.600 tuh diambil 100 mungkin aja bisa dapat ya, hanya 10% lah ya, 10% atau kurang bahkan. Itu mungkin bisa dapat. Ambillah kalau kita ngambil ke rumah sakit kecil, harapannya misalnya jumlah karyawannya cuma setengahnya gitu, 800. Lalu kita 100 itu mungkin juga masih bisa dapat. Jadi intinya memang kalau semakin rumah sakit itu makin besar, kita mungkin mereka mau gitu ya untuk menerima. Nah memang tidak mudah itu satu adalah karyawannya belum tentu mau mereka dibuat untuk penelitian. Yang kedua, kalau misalnya ada efek samping, kira-kira bagaimana untuk asuransinya? Apakah iya kan, asuransi itu dalam arti kata misalnya saya disuntik, saya sakit. Bagaimana ini? Kira-kira siapa yang akan membiayai kalau saya sakit? Kalau sampai saya sakit, ya kalau hanya cuma sakit saja, kalau sampai kematian, kira-kira bagaimana keluarga saya? Karena saya adalah seorang, misalnya saya sebagai tulang punggung keluarga, bagaimana untuk kehidupan keluarga saya? Nah itu kan tentu akan ditanyakan oleh setiap subjek ya, subjek penelitian, objek penelitian itu pasti akan bertanya begitu. Kalau misalnya semuanya baik-baik saja, ya syukur. Nah, setelah kita pelajari lagi, ini saya mengiyakan itu untuk vaksin rekombinan. Jadi vaksin itu ada yang setengah hidup atau setengah mati gitu ya. Vaksinnya hidup tapi dilemahkan, atau vaksin yang memang vaksin mati, atau vaksin rekombinan itu adalah vaksin yang di-cloning, yang hanya diambil hanya di-cloning saja. Artinya kalau di-cloning itu lebih ringan efek sampingnya. Itu pun kita harus baca banyak gitu ya. Apakah betul yakin bahwa dia tidak akan memberikan efek ke tempat lain. Nah itu pun kami perlu waktu untuk mempelajari itu, memastikan bahwa dia tidak akan berimplikasi berat pada manusia yang dibuat percobaan. Itu kita butuh waktu 3 bulan. Kami meminta waktu untuk mempelajari itu. Itu adalah untuk efek sampingnya yang tidak diharapkan. Nah, kalaupun nanti sudah kita lakukan, bagaimana kalau dia hamil? Kita vaksin ternyata hamil. Bagaimana? Apakah bantuan pada anaknya bagaimana kira-kira? Berarti kita harus punya MOU sama dia, tidak boleh hamil selama kita melakukan penelitian. Itu bukan hal mudah. Iya. Tapi kalau kita hanya ngambil laki-laki saja, hanya pasien laki-laki saja objeknya, kita nggak bisa punya hasil pada perempuan. Padahal memang di COVID ini unik. Jadi insidensi atau kejadian kesakitan pada laki-laki itu lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan pada perempuan. Kita cari kenapa ya kok lebih tinggi. Ternyata itu karena hormonal. Hormon wanita, estrogen itu mempunyai perlindungan terhadap wanita tersebut. Mereka yang hamil itu ternyata lebih terlindungi daripada mereka yang tidak hamil. Jadi bersyukur sekali kita para wanita tadinya, saya enggak.
Iya, lucu juga ya ternyata. Iya, Nah, iya, iya. ya sampai kita juga berpikir, apa mesti harus kita kasihkan hormon pada para bapak-bapak ini ya supaya Jadi Waduh, jangan HRD dong, Bu. dong. Jangan dong, Bu. jangan lah ya. Nanti jadi Aduh. cantik-cantik nanti. Nanti jadi Cantik-cantik. Kasihan banget. baik, Cantik-cantik. Bahaya, bahaya. baik, Ya, baik. nah kembali ke vaksin dulu ya. Nah, vaksin Ya, yang ya. setelah nanti akan kami dapatkan itu ternyata hanya mungkin mengcover atau melindungi selama 6 bulan pertama. 6 Jadi bulan baru ya, Bu ya. 6 bulan setelah itu nanti kita evaluasi lagi. Nah, itu di atas kertas, semuanya masih di atas kertas. Jadi Masih di atas kertas. masih di atas kertas. Jadi artinya mungkin akhirnya pemerintah juga kepikiran ya kalau saya main suntik saja ternyata kok seperti ini lika-likunya gitu ya untuk sebuah vaksin. Nah, kalau yang vaksin ambillah saja yang kayak polio atau yang MR itu mereka tahunan untuk mengatasi itu tahunan. Tapi kalau sekarang kalau vaksin untuk COVID ini memang kita di-push, jadi didorong sekali ya, didorong untuk ayo kerjakan. Rumah sakit yang kira-kira punya banyak karyawan, ayo mau nggak kerjakan? Nah, kita sesadar-sadarnya ya sudahlah kita kerjakan saja. Bismillah, nanti kan harapannya adalah bisa memberikan manfaat yang besar gitu kepada masyarakat kalau memang itu memberikan hasil. Dan memang ya, dan kami memang ya itu kami ngambil lagi dari China. Kenapa saya ngambil dari China? Karena memang yang dia pertama kali yang kena itu di sana. Nah, tapi kemarin ada teman saya di rumah sakit lain, mereka ngambil dari Jerman. Gak apa-apa lah, sok silahkan kamu mencoba yang dari Jerman, kita mencoba yang dari China. Kenapa dari China? Pertimbangannya karena memang dia paling duluan kena gitu, jadi bisa diuji cobakan kepada kita. Jadi kira-kira Bapak memang untuk sementara vaksin ini betul-betul dengan kehati-hatian gitu untuk bisa dilakukan atau disampaikan kepada masyarakat. Jadi tenang-tenang aja Pak, nggak akan dikejar-kejar ini. Dulunya kan ada harapan kalau tidak mau vaksin dia akan didenda atau dia akan dihukum. Tapi kalau karena ini melihat perkembangannya seperti ini vaksinasi, maka diharapkan udahlah sabar dulu, diteliti dengan baik, disampaikan dengan baik kepada masyarakat. Jadi kalaupun sampai ada dampak negatif tidak menjadi jumlah yang banyak yang harus terdampak gitu, sampai seperti itu kira-kira. Ya. Baik, Bu. Baik, sepertinya dari tadi sudah ada beberapa orang partisipan yang ingin bertanya. Kita punya 2 orang narasumber di sini, Ibu Irianti sebagai survivor dan juga sebagai psikolog, dan juga Dr. Dian. Ya mungkin saya mau mengundang partisipan untuk bertanya. Mungkin ada pertanyaan. Silahkan. Baik, sambil menunggu. Ya, Dok. Satu lagi nih, Dok. Tadi kan ada sistem, dokter sempat bilang sistem zona ya, Dok. Ada zona. Kalau kita lihat misalnya, saya sekarang kan memantau ya di website Picobar gitu ya, Dok ya. Ada zona kelurahan ini, zona merah, zona kuning gitu ya. Ada yang bahkan ada yang zona hijau. Nah, pertanyaannya, apakah sistem zona, katakanlah zona hijau ya, zona hijau atau zona kuning ini bisa dijadikan indikator, Dok? Takutnya begitu sistem zona hijau ternyata kita jadi lengah gitu, orang-orang jadi semaunya, dan juga akhirnya ya kembali meningkat lagi gitu. Jadi apakah zona-zona ini bisa dijadikan indikator, Dok, untuk wilayah saya? Iya, sebetulnya memang zona-zona itu mereka tadinya copy paste dengan yang dilakukan di sarana kesehatan. Misalnya saja ya di rumah sakit itu, mengapa kita kotak-kotakin zona? Karena memang kita tidak ingin melakukan penyebaran penyakit. Artinya begini, kalau pasien itu masuk dari pintu A,
itu kita harus yakin memang dia tidak terpapar. Pintu A itu adalah zona hijau. Gitu. Tapi kalau dia sampai masuk di satu pintu B, itu adalah zona merah. Dia kemungkinan terpapar. Jadi nggak boleh masuk situ. Nah, itu sebetulnya di rumah sakit atau di sarana kesehatan itu kita mengotak-kotak seperti itu. Jadi misalnya, walaupun saya seorang dokter, juga saya nggak mau masuk ke zona merah. Kalau saya tidak menggunakan APD lengkap, saya nggak mau. Apapun yang terjadi, biarpun sampai mereka bilang, itu ada yang koma, biarkan saja, saya harus pakai APD lengkap, baru saya mau masuk ke sana. Kalau nggak ada, ya nggak usah, gitu, nggak jadi masuk. Karena kita nggak boleh berjibaku, nggak puguh, gitu ya, nggak pakai apa-apa, masuk ke sana ya seperti perang tanpa senjata, ya pasti kena lah kalau kayak gitu. Nah, di luar itu dicoba copy paste seperti itu. Misalnya saja kelurahan A atau misalnya saja institusi A itu sedang zona merah. Lalu kalau begitu, apa yang harus dilakukan dengan zona merah dan bagaimana kalau kelurahan itu sudah menjadi zona hijau. Nah, ini sebetulnya kita perlu peran serta masyarakat. Kalau memang dia di zona hijau, itu harus terus harus terus mempertahankan agar dia menjadi zona hijau. Bagaimana cara mempertahankannya? Cara mempertahankannya adalah kuatkan protokol kesehatan itu, kuatkan, artinya tetap saja penggunaan masker, jaga jarak, dan tidak berkeliaran dulu itu. Seperti yang Pak Alan sampaikan itu benar. Jadi kalau dia sudah zona hijau itu merasa tenang. Kalau sudah tenang, sudah kalau gitu saya akan jalan-jalan saja. Oh ya itu salah. Harusnya nggak boleh gitu. Sampai memang pandemi ini selesai. Dan itu tidak mudah, tidak mudah ternyata. Mengapa tidak mudah? Karena ini harus bertanya sama Ibu Yanti. Karena ternyata kita lebih sering jadi boring ya. Bosan gitu ya. Bosan ini di rumah terus, ngapain ini? Mau pengen sudah terbiasa jalan-jalan, kita nggak boleh jalan-jalan. Di rumah juga malah harus ngajarin anak-anak yang pelajarannya kadang-kadang kita tidak ngerti gitu. Ngomong apa ya anak-anak saya ini? Nah, bertanya sesuatu yang memang saya tidak mengerti. Nah, seperti itu. Atau mungkin tidak ada kegiatan khusus. Jadi malah karena saking mereka saling boring, akhirnya timbullah KDRT. Nah, ini kan dampak sosial yang negatif gitu ya kalau memang tidak dibina. Nah, ini memang kayaknya kita harus belajar sama minta nasihat sama Bu Yanti ini. Gimana ini saya di zona hijau tidak tercemari. Baik. Sebelum saya mau kembali ke Ibu Irianti, satu pertanyaan lagi dok untuk Dokter Dian. Ini saya mau sekedar share gosip warung, gosip obrolan warung lah dok. Misalnya kayak new normal, sistem kenormalan baru yang beberapa bulan, 5 bulan yang lalu diciptakan oleh Presiden. Itu apakah sistem kenormalan baru ini gimana ngomongnya ya? Apakah sebagai bentuk herd immunity? Bisa dibilang gitu nggak dok? Iya. Jadi apakah kita sedang menuju herd immunity gitu dok? Jadi kalau ini hanya gosip-gosip jalanan lah, ya. Tapi kalau menurut dokter, apakah ada indikasi ke sana dok bahwa ini kita akan menuju herd immunity? Nah, kan tadinya tuh diharapkannya begitu sebetulnya Pak, harus ngomong harus ini ya, harus jujur gitu ya. Sebetulnya pikir pemerintah gitu, biarin aja nanti kan dia jadi imun gitu. Kalau misalnya saya sakit, misalnya kayak Bu Yanti sudah sakit, nanti kalau dia sehat, dia akan menularin ke temennya, temennya ternyata dia sudah terpapar, dia kalau sudah terpapar nggak akan kena lagi, gitu kan Pak ya harapannya? Iya. Alhamdulillah Bu Yanti, udahlah Bu Yanti ini sudah punya kekebalan, sudah aman, dia aman, sudah jalan-jalan aja Bu, gitu kan? Iya. Apakah seperti itu Bu? Nah, ternyata ada indikasi ke sana Bu? Oh tidak. Ternyata tidak. Nah ini kemarin ada hal yang lucu juga, ada seorang dokter, saya tidak menyebutkan negaranya karena dia cukup kaget gitu ya dengan percobaannya dia sendiri. Jadi seorang dokter dia kena positif, sudah kena positif, dia sekarang sembuh. Setelah sembuh dia pikir coba saya tes, jadi dia tes imunologinya
dia lihat imunologinya meningkat. Karena imunologinya meningkat, dia bilang, oh baiklah, saya tidak menggunakan masker. Itu betul. Dia tidak menggunakan masker, dia tidak menggunakan APD. Artinya tidak menggunakan APD lengkap. Dia menggunakan APD seadanya. Dia pikir dia aman. Apa yang terjadi? 4 bulan setelah dia sakit, dia timbul sakit lagi. Dia timbul sakit lagi. Lalu kita bingung, loh kenapa begini? Coba kita cek. Kita cek lagi apakah imunitasnya meningkat. Imunitasnya memang menurun pada saat itu. Kita tanya juga aktivitas. Jadi kita tanya aktivitasnya bagaimana, apakah ada kelelahan, apakah ada. Itu semua terjawab. Dia kelelahan, dia konsumsi makanannya berkurang, dan dia sudah mulai tidak melakukan aktivitas olahraga lagi. Sudah. Nah terus bagaimana kalau kayak begini? Akhirnya dia betul imunitasnya menurun dan dia sakit lagi. Nah sakit yang kedua, tapi ternyata tidak terlalu parah dibanding sakit yang pertama. Sakit yang kedua tidak terlalu parah dibanding sakit yang pertama. Artinya kami juga mulai berandai-andai. Kalau begitu herd immunity ini tidak maksimal adanya. Nah, Bapak pernah kenal dengan plasma konvalesen? Pernah kenal ya? Plasma konvalesen itu gini. Misalnya saya sakit, lalu saya diambil, nanti kalau saya sembuh, saya diambil darahnya, disentrifuge, darah itu saya kasihkan kepada mereka yang sakit. Ya. Nah, kemarin di Hasan Sadikin, itu kan begitu kalau ada petugas medis yang sakit, itu semua cara dicobakan. Semua cara dicobakan. Stem cell dicoba, stem cell. Plasma konvalesen dicoba. Obat-obatan yang mau obat-obatan itu masih dalam taraf dicoba juga kita cobakan. Semua dimasukkan obat-obatan. Malah mati, Pak. Malah mati. Meninggal dia. Waduh, ya kita juga mikir, ya Allah, kenapa jadi begini ya? Gitu. Ya. Nah, akhirnya memang harus diakui bahwa ternyata teori herd immunity pada keadaan COVID ini belum bisa ditegakkan secara pasti gitu. Jadi memang mungkin pemerintah ingin juga udah biarin aja lah. Nanti kalau mereka ketularan akhirnya kan mereka jadi kuat. Loh, ternyata tidak terbukti juga. Jadi yang tadinya yang per Maret itu dari tanggal 2 Maret itu hanya 2 orang, terus naik ke 14, lalu naik ke puluhan, ratusan, sekarang sudah 4.000 kita. Sudah di angka 4.000-an. Nah, berarti ya 4.000-an. Berarti ini padahal jumlah yang sakit makin banyak. Harusnya kalau jumlah yang sakit yang banyak, harusnya ya herd immunity dong. Berarti kita semua harusnya, ternyata enggak. Jadi memang malah meningkat. Iya, malah meningkat. Jadi masih kita anggap masih gugur nih. Nah, teori itu belum bisa ditegakkan dengan baik. Jadi masih dalam tahap kita sebut dalam tahap research ya. Masih dalam tahap penelitian. Mohon maaf belum bisa ditegakkan bahwa ini karena imunitas. Maka saya tetap tip ke Bu Yanti, ayo jaga diri ya. Tadi jamu-jamunya diminum aja gitu. Khawatir pede udah punya. Iya, jangan ya. Ini setelah ada pertanyaan lain nih Pak Alan, aku mau nanya sama Bu Dokter juga nih sekalian. Ya, baik, silakan Bu. Pengen tanya nih Bu Dokter Dian gitu ya. Jadi pernah diskusi dengan ponakan yang dokter juga ya Bu. Saya tanya gitu ya. Ini tante sudah sembuh nih gitu kan ya. So I'm actually free gitu kan ya. Oke. Dia bilang, tante katanya gitu kan, tante memang punya immunity selama sekitar 4 bulanan katanya gitu kan. Iya. Tapi nanti memori dari sensori tante itu akan diingat kembali katanya gitu kan. Kalau nggak tetap dipertahankan immunity-nya bisa kena lagi sih, nggak ada jaminan gitu bahwa akan kebal selama-lamanya. Gue akan oke nih, karena gue sudah dapat immunity dari kena COVID gitu kan. Nah itu apa benar Bu Dokter? Apakah benar karena memori dari penyakitnya itu yang sensori memorinya itu membuat dia penyakit itu bisa kambuh kembali, bukan nggak bertahan imunitinya? Iya, jawabannya iya. Jadi mungkinnya harus di booster, kita sebutnya di booster. Jadi harus ada booster lagi gitu. Jadi kalau misalnya nanti alhamdulillah vaksin itu ada, misalnya kayak Bu Yanti, saya tetap akan vaksin loh. Saya udah pernah sakit. Tetapi harus di booster, harus dinaikkan lagi imunitasnya. Sama persis seperti yang dokter itu tadi imunitasnya di titik A, tapi begitu dia
sakit, kita hitung lagi ternyata dia turun A-, A-. Jadi kita pikir memang tidak mungkin dia akan bertahan, maksudnya imunitas itu tidak akan terus-terusan, jadi harus diingatkan kembali, kalau tadi itu dibilang ya, diingatkan kembali gitu, di booster itu untuk mengingatkan kembali. Nah, kalau dibilang 6 bulan, itu nanti kalau misalnya kita pernah imunisasi, nanti 6 bulan harus diulang lagi. Nah, kayak seperti Bu Iriani ini, kalau misalnya sampai sekarang sakit pada bulan A, dicatat aja itu betul-betul. Nanti kalau 6 bulan setelah itu, kita harus hati-hati nih. Jangan-jangan kita sudah harus perlu booster. Harus ingat lagi nanti dia celaka. Udah ingat lagi. Iya, jadi ya. Jadi tetap itu tingkatkan imunitas terus. Iya, tetap harus itu. Dapat immunity itu ya. Iya, harus begitu mau tidak mau. Karena memang kita belum kenal. Sekarang ini malah ada kecenderungan COVID sudah mulai DNA-nya mulai berubah, bermutasi. Waduh, kita waktu lihat rubah rantai kita bilang, waduh, kok sudah rubah lagi? Gimana ini yang satu aja belum terkejar sudah harus berubah lagi? Gitu. Tapi sepertinya pada keadaan ini, sepertinya Allah itu mengingatkan kepada kita, kamu tuh apa sih gitu? Kamu tuh terlalu kecil. Kamu jangan bangga gitu dengan apa yang kamu sudah baca atau kamu dapatkan, seolah-olah wah hore saya dapat tahunya kamu nggak dapat apa-apa gitu. Jadi seolah-olah bermutate sedikit aja kalau COVID-nya kamu juga pusing lagi. Iya gitu ya gejalanya. Iya, sudah pusing kamu. Jadi jangan bangga gitu. Jadi kamu tugas kamu adalah ya udah berusaha saja, berpikir baik untuk yang lain, maksudnya ingin menyembuhkan yang lain, ingin menyelamatkan yang lain, ingin menolong yang lain. Soal hasil, biarkanlah saya yang mengurusnya gitu. Karena kalau misalnya kita kekeh gitu, kita merasa bangga atau kita merasa bahagia dengan itu, kita sudah berhenti di situ, padahal masih banyak lagi yang harus dikerjakan, yang dilakukannya. Ya Allah, ya ini kira-kira apa pelajaran yang bisa saya dapatkan pada menghadapi kasus COVID ini. Baik. Ini Pak Alan ada pertanyaan lagi? Pak Ya, Alan dari... baik. Ini kita ada beberapa pertanyaan, Bu, dari sebentar. Jadi ada 2 pertanyaan. Saya akan bacakan 2 pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama untuk dari Ibu Indah Adirahayu. Jadi untuk Dr. Dian. Jadi pertanyaannya ditujukan untuk Dr. Dian. Dr. Dian, ini yang paling sulit buat kita adalah ketenangan di saat mendengar di RW sebelah ada info yang positif COVID. Nah, dokter, bagaimana sikap kita menghadapi hal seperti ini? Karena itu tadi stigma orang yang positif. Intinya, gimana nih dok kita menghadapi, kita mendengar berita buruk, gitu, kita terekspos dengan berita-berita yang ada orang yang positif di RW sebelah misalnya, dan gimana sih dok cara yang baik untuk menghadapi hal seperti ini? Ya, baik. Terima kasih Pak Alan. Ini kalau sampai kita mendengar RW sebelah, RT sebelah kita positif. Ini kalau jadi, hidup dia meninggal lagi. Wah, kita makin galau. Itu dia. Itu dia. Padahal begitu kita mendapat kabar berita itu, ini adalah sebetulnya adalah ladang amal yang Allah bentangkan pada kita. Ladang amal yang Allah bentangkan pada kita. RT sebelah kena, waduh, sehat atau hidup dia? Sehat, dia masih hidup dia. Hanya dia tidak bisa pergi kemana-mana. Kenapa? Karena dia harus isolasi mandiri. Oke, aku mau ngerjain apa ya? Boleh nggak aku bawain buah jeruk supaya dia nanti menjadi sehat? Terus, ya silakan. Saya sekarang bukan punya jeruk aja, saya punya jahe. Ya, saya buatkan jahe. Kira-kira. Nah, tapi kalau saya datang ke sana, saya takut ketularan. Loh, kenapa kita harus takut? Kan kita punya penangkal. Caranya penangkalnya apa? Kita menggunakan protokol kesehatan, memakai masker, tidak berdekatan sama yang sakit. Kalaupun ada yang sakit, kita tidak langsung harus mendekatinya. Nah, hal lain, kan kita juga punya pengetahuan untuk melakukan desinfektan.
Kalau nanti pulang dari sana kita cepat bersihkan baju-baju kita, alat-alat kita yang kita bawa. Atau kalau kita memang tahu berapa takaran-takaran desinfektan yang diperlukan untuk membersihkan kuman-kuman di sekitar pasien itu. Misalnya saja, tahu ya Biclean ya, klorin itu sebetulnya Biclean. Biclean itu obat pemutih yang biasanya ibu-ibu pasti tahu itu. Biclean, klorin itu tuh nama aslinya adalah nama generiknya adalah klorin, tapi tahu nama itu, Bu. dagangnya itu oh, Alan juga baiklah. tahu itu Biclean, Ya. dia rajin. Tahu ya, Biclean. Ya. Nah, Biclean itu ada takarannya. Kita ambil setutup botol lalu untuk sekian liter air. Nah, kalau misalnya saya pengen banyak supaya cepat mati itu si kuman. Saya kasih aja jumlah yang banyak. Itu malah salah. Kenapa salah? Karena dia akan mengiritasi kulit atau mengiritasi organ-organ kita, apakah itu kulit, ataukah mata, ataukah mungkin percikannya akan mengenai mukosa mulut itu bibir kita, jadi akan pecah-pecah, atau mungkin kalau di kaki kita bisa rorombehen itu kan pecah-pecah gitu. Nah itu sebaiknya tidak ya, jadi jangan sampai desinfektan yang ada di sekitar kita itu kalau kita pemakaiannya terlalu berlebihan pun akan mencemari kulit-kulit kita. Nah, kalau ada RW, kembali lagi ke RW tadi yang sakit, ya itu tadi, kalau memang mereka itu orang yang satu, memang dia mengerti, dia sudah tahu kok cara-caranya, dia secara ilmunya mengerti. Oke, kita mengisi untuk hal-hal yang memang dia tidak bisa. Misalnya dia tidak bisa pergi, oke kita yang pergi. Kalau dia tidak bisa lapor ke puskesmas atau sarana kesehatan setempat yang ada, kita yang mencoba membantu melaporkannya. Nah, memang ini bukan hal ringan. Kadang-kadang yang dilaporkan tuh merasa, kok saya malah dibully ya, dikasih tahukan ke sebanyak orang. Oh, bukan begitu. Kan niatnya adalah menyampaikan ke tenaga kesehatan itu, nanti tenaga kesehatan akan membantu. Sini Bu, saya bantu untuk nyemprot. Sini Bu, saya bantu untuk tracing. Tracing itu adalah melacak kira-kira siapa yang sakit yang lainnya. Dan jangan takut untuk di tracing, jangan takut untuk dilacak, karena kadang-kadang kita malah takut untuk dilacak. Saya takut kalau hasilnya positif. Nah, kalau hasilnya positif itu malah beruntung kalau kita tahu. Dan sebetulnya pemerintah itu memberikan itu secara gratis. Gratis harusnya. Memang gratis. Tetapi, nah ini dia, tempat, apakah itu institusi, rumah, ataupun keluarga, yang lebih sering adalah mereka takut, saya nggak mau, saya sehat, saya nggak mau dilakukan tracing, saya sehat. Kalau sampai ketahuan kita sakit, ada yang sakit, kita akan ditutup, saya akan malu. Nah, itu yang biasanya sering terjadi pada masyarakat. Dan itu sebetulnya kalau istilah saya itu adalah katro. Apakah itu institusi ataukah keluarga yang begitu tuh katro. Kenapa dikatakan katro? Ya iya, harusnya dia, kalau menurut saya seperti yang dilakukan Ibu Irianti ini adalah cara orang modern menghadapi permasalahannya. Jadi tidak lalu dia menutup diri, tidak. Saya ngomong, saya sakit, saya sudah melakukan ABC. Mungkin orang lain akan bilang, oh Bu, kalau gitu kita tambah D. Atau mungkin, oh sudah cukup Bu, ABC sudah cukup. Jangan nambah D Bu, sudah cukup. Nah misalnya ya. Nah itu kan cara yang terbuka. Malah banyak ya, ada ini. Bukan ada saja, tapi banyak. Jadi institusi yang tahu, karyawan saya positif. Mereka langsung menutup diri. Enggak. Saya enggak apa-apa, sehat. Tahu nggak? Dengan cara seperti itu, berapa orang yang tertutupi dengan caramu? Dan kalau tidak terbuka, berarti berapa orang yang sakit yang tidak berada di bawah tanggung jawab. Mungkin di dunia titik itu orang sudah bilang, ya sudahlah, cukuplah kamu nggak mau saya bantu, ya saya tinggal pulang. Tapi bagaimana di akhirat? Mereka yang bertanggung jawab, yang harusnya melakukan pekerjaannya, dia yang harus melakukan perlindungan terhadap orang sekitarnya, dia tidak lakukan itu. Dengan alasan saya takut di stigma masyarakat yang menganggap bahwa institusi saya terkena COVID, ya biarin.
Kalau hanya takut sama manusia kan sudah ada programnya atau sudah ada nasihatnya bahwa kita tidak perlu takut dengan manusia, tapi hanya takutlah pada Allah. Justru kita harus takut pada Allah karena kita tidak bisa melindungi anak buah saya, melindungi orang-orang sekitar saya supaya tidak tertular. Itu harus takut. Karena memang tidak akan ada orang yang tahu, tidak ada CCTV lain selain CCTV Allah gitu. Allah saja yang tahu, yang ada itu di hati kita. Hati kita saja yang tidak ada orang yang tahu. Jadi artinya kembali lagi ke tadi, kalau sampai di RW kita sebelahnya ada yang sakit, kira-kira bagaimana? Ya tugas kita itu. Kalau kita sampai tahu tugas kita itu untuk menjadi, ya itu tadi menjadikan itu jadi ladang amal. Saya mau bisa apa nih? Saya bisa apa? Saya bisa masak, saya buatin masakan. Saya bisa lapor, saya buat laporan. Saya bisa tracing, punya uang untuk tracing, sini saya tracing aja, Bu, sini saya tracing. Ya, seperti itu kira-kira kita lakukan. Mungkin tidak, anggapannya hanya sedikit yang bisa kita lakukan. Tidak apa-apa. Karena kayak menanam pohon itu begitu. Yang satu menanam benihnya, yang satu mengambil pupuknya, yang satu mengambil tanahnya. Tapi kalau sudah jadi berbuah, semua merasakan kenikmatannya. Mungkin pada tidak saat itu, baru tahunan baru bisa berbuah, nggak apa-apa. Nah, itu memang harus kita lakukan. Kira-kira semoga bisa menjawab, atau mereka semoga belum puas sehingga nanti harus bertanya lagi ya Pak. Baik, terima kasih Dok. Pertanyaan berikutnya, terima kasih banyak Dok. Oke, pertanyaan berikutnya ada dari, ini ditujukan untuk Ibu Irianti. Dari Ibu Isna Istiqomah. Ya. Mau bertanya kepada Ibu Irianti. Di masa pandemi ini banyak sekali kesulitan yang dihadapi. Apalagi PJJ, pembelajaran jarak jauh. Apalagi bagi orang tua yang susah menghadapi dalam PJJ. Bagaimana solusinya? Ya. Nah, ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di beberapa episode sebelumnya ya, Bu ya. Cuma bisa nggak Bu sedikit aja diberikan jawaban Bu mengenai PJJ ini. Terima kasih Bu Isna ya, Bu Isna ya. Bu Isna Istiqomah. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini ya kalau Bu Isna ikuti video kita nanti ada di YouTube kok ya. Kita ngobrol panjang lebar tentang PJJ dengan kepala sekolah langsung gitu. Jadi yang ya, Bu Isna kita ngerti banget ya karena saya juga orang tua ya Bu Isna ya. Saya juga mengalami apa yang Bu Isna alami gitu ya. Anak ada yang SMA, ada yang SD gitu. Pelajaran SD aja sekarang, waduh gila, aneh-aneh sekarang ya. Misalnya matematika penambahan yang biasa sederhana cara kita, sekarang harus dengan cara tertentu untuk nambah-nambah gitu ya. Pembagian harus dengan cara tertentu. Jadi kita pun serasa, loh kok kayaknya gue gak pernah belajar deh ini gitu ya. Nah hal seperti itu, saya mengerti banget ya. Nah, makanya yang saya anjurkan, saya juga sudah ngomong dengan beberapa pendidik gitu ya, saya minta tolong, ya tolonglah, keadaan ini adalah keadaan yang tidak biasa, ini keadaan luar biasa. Ya. Nah, saya mengatakan bahwa corona ini sebenarnya adalah anugerah. Ya. Anugerah untuk apa, Bu Yanti? Ini anugerah untuk mengetes, untuk menguji sistem Anda sudah baik atau belum. Sistem Anda ini mau sistem politik lah, sistem pendidikan lah, ya, sistem menjadi pengusaha lah, sistem apapun juga diuji oleh corona ini. Nah, kalau ternyata dalam keadaan seperti ini sistem itu tetap menimbulkan ketenangan kepada orang-orang, berarti sistemnya sudah oke. Tapi kalau dengan dalam keadaan seperti ini, sistem pendidikan kita yang biasa itu menimbulkan gejolak yang luar biasa, itu berarti sistemnya harus diubah, dirombak gitu ya. Nah, kecenderungan dari sekolah-sekolah sekarang begini kebanyakan ya, memindahkan sekolah ke rumah ya, dan memberikan beban yang luar biasa kepada orang tua ya, di mana ada dua beban kepada orang tua nih ya. Pertama, beban orang tua adalah mereka dipaksa, kadang-kadang kalau anak masih belum mengerti dengan cara online ya, maka orang tua dipaksa untuk belajar lagi untuk mengajarkan anaknya. Itu satu, itu bikin stres orang tua. Yang kedua adalah orang tua merasa ya ini tidak adil ya, badan anak, terutama anak-anak yang sudah ya anak SMP, SMA itu kan udah gede-gede gitu ya, udah bisa bantu mama masak gitu, mama juga work from home, contohnya kayak saya nih gitu ya, udahlah meeting lah untuk ini segala macam, ngajar full time, kemudian meeting di perusahaan kita, di lembaga kita, harus masak lagi, harus bersihin rumah segala macam, gak punya bantu ya. Jadi kita tuh melihat ada anak gadis satu di rumah nih, anak gadis satu di rumah tersedia, tapi anak gadisnya nggak bisa dilepas dari komputernya karena sedang sibuk belajar gitu ya.
Ya. Nah ini saya bicara selaku orang tua dan sebagai seorang psikolog ya, saya mengatakan bahwa ada beberapa konsekuensi negatif yang akan terjadi kepada anak disuruh duduk lama-lama di depan komputernya. Pertama, anak akan jenuh ya, akan jenuh sekali batinnya ya, karena nggak cuma mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mama marah-marah di dapur minta tolong gitu ya, badan gua di rumah nih, jadi ada konflik batin. Badan gue di rumah dan mama dan papa sering manggil-manggil minta tolong gitu, tolong buang sampah lah, tolong cuci piring lah, tolong apa gitu ya. Sedangkan gue harus belajar. Nah itu konflik batin sudah ada. Nah yang kedua juga yang membuat batin mereka jadi stres itu adalah ya kortisol levelnya naik itu adalah uh, exposure kepada tugas-tugas ya. Guru rasanya nggak happy kalau nggak memberikan tugas, ya merasa nggak belum mengajar kalau nggak berikan tugas. Seolah-olah hidup anak itu ya masih sama dengan dulu. Kalau dulu kan emang 8 jam itu di sekolah. Nah, kalau sekarang 8 jam itu di rumah loh, gitu ya. Nah, di rumah itu ekspektasi berbeda, keadaan berbeda, situasi psikologikal anak berbeda. Nah, akan tidak bijaksana kalau sekolah memaksakan 8 jam harus duduk di depan komputer, ditambah dari hasil research mengatakan lebih dari 50 menit saja staring at the computer screen ya, melihat kepada screen komputer, itu menyebabkan kelelahan apa bisa menyebabkan inflamasi. Ini Bu Dokter bisa menjelaskan bagaimana proses inflamasinya ya. Jadi tubuh kita ini secara alamiahnya diciptakan untuk bisa melindungi dirinya dari masalah, dari pain, dari rasa sakit, dari rasa nggak enak, dari rasa takut ya. Ada pelindungnya di tubuh kita ini ya. Jenis antibody dalam psychological maupun physical. Nah, tapi begitu anak dipaksa ya, misalnya untuk belajar memandang screen lebih dari sejam, lebih dari 50 menit itu lama-lama ya, jadi research mengatakan akan terjadi inflamasi ya di prefrontal cortex-nya. Nanti Bu Dian bisa menjelaskan lebih jelas secara mediknya ya. Ada inflamasi yang menyebabkan justru apa yang kita harapkan ya, informasi yang masuk yang kita harapkan itu bisa dicerna oleh anak, nggak bisa dicerna olehnya. Ya, karena terjadi dia menjadi stres di situ ya. Prefrontal cortex atau bagian depan dari otak kita yang paling keren ini jadi stres berat dan nggak bisa mengolah informasi ya, nggak bisa mengolah informasi di talamusnya itu, di bagian pengolahan informasi nggak bisa mengintegrasikan, nggak bisa mengirim ke long term memory. Jadi research mengatakan anak malah makin bodoh ya, anak malah makin bodoh, makin susah mengingat ya kalau dipaksakan memandang screen ini lama-lama ya, dalam keadaan kortisol levelnya tinggi sekali, hormon stresnya tinggi sekali. Mama manggil, gua di rumah, ya, gua belum mandi, gua belum bantu mama, belum ini, belum itu, udah tugas banyak banget ya. Nah, Al-Ghazali sendiri mengatakan begitu, ya. Al-Ghazali mengatakan kalau anak terus-menerus dipaksa belajar tanpa henti, ya, ini bisa mengeringkan nuraninya, kata Al-Ghazali. Nuraninya kering, ya, dia nggak bisa lagi berempati pada lingkungan lain, nggak bisa lagi merasakan hubungan dengan orang lain, nggak bisa lagi mencurahkan perhatian kepada yang lain selain gimana caranya supaya gue bisa selesai PR gue, belajar gue, tugas gue. Nah, ini tugas kita sebagai orang tua, menurut saya adalah sangat bijaksana kalau ibu bicara kepada kepala sekolah, ya bicara kepada guru-guru, ya bisa nggak ya nggak memindahkan sekolah ke rumah karena nyata-nyatanya badan anak saya itu di rumah. Nah, bagaimana caranya mensiasati? Bisa ya. Jadi Padang Panjang saya lihat sebuah metode yang sangat bagus. Ibu Irianti, you muted yourself, Bu. I think you muted yourself. Let me commute, Bu. Udah? Oh, oke. Okay now? All right. Thank Yes. you. Ya, di Padang Panjang ada suatu program yang sangat bagus. It's working very well. Jadi sekali seminggu itu ada kayak ada posko database gitu ya, ada posko database ya. Jadi sekali seminggu itu anak menjemput tugas ke database itu, pusat database itu ya, tugas-tugasnya. Oke. Okay? Nah, selebihnya mereka nggak harus mantengin komputer setiap hari selama 5 hari itu dalam seminggu ya. Ada Zoom sesekali ya, 1 atau 2 kali dalam seminggu. Selebihnya mengerjakan tugas berdasarkan itu yang sesuai dengan keadaan di lingkungan rumahnya. Jadi anak nggak stres ya. Jadi bagaimana caranya kita menyiasati? Saya rasa programnya sendiri sudah salah memindahkan sekolah ke rumah dengan memaksakan anak memandang komputer begitu ya.
Ibu barangkali sementara bisa ngomong dengan kepala sekolah, ibu juga bisa menyiasati, bilang kepada anak, setiap 50 menit nak, kamu minta izin kepada gurumu, saya mau stretching dulu sebentar. Ya, saya mau jalan-jalan ke kebun sebentar, Bu. Saya mau bantu ibu saya sebentar. Ya, misalnya 10 menit saja ya. Jadi kalau misalnya 50 menit, istirahatlah misalnya 10 menit ya. Nah, selalu dibutuhkan begitu. Jangan pernah membiarkan anak kita mantengin begitu lama. Paling begitu Pak Alan. Ya, baik. Terima kasih banyak Bu. Oke, jadi mungkin kalau ingin lebih jelasnya kita bicara panjang lebar ya Bu di beberapa episode sebelumnya. Ya, silahkan dilihat tuh PJJ ya episode kita. Okay. Baik, mungkin ini waktu kita sangat terbatas, tapi ada banyak sekali pertanyaan. Mungkin saya akan bacakan satu pertanyaan terakhir. Ini baik lewat WhatsApp maupun lewat chat. Ini ada banyak sekali yang ingin bertanya, ingin ikut bergabung. Tapi saya akan bacakan satu chat terakhir. Oke. Saya Rumaisa dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Jadi ini pertanyaan ini ditujukan untuk Dr. Dian. Mohon izin Dr. Dian sebagai tenaga kesehatan, bagaimana tanggapan dokter terkait isu-isu negatif yang beredar di masyarakat? Dari cerita dokter tadi, ketika nakes sakit, dicoba beberapa cara yang akhirnya membuat keadaan tidak membaik juga. Sedangkan jika bicara tentang dokter, kan ada motonya, first, do no harm. Mohon pencerahannya, terima kasih sebelumnya. Mohon koreksinya. Baik. Ya, baik Dr. Dian, jadi pertanyaan dari Ibu atau Teh Rumaisya. Silakan Dok. Kayaknya harus di-unmute dulu deh Bu Dian. Biasanya begitu asik ya. Ternyata lupa. Ya, bagaimana tanggapan dokter terkait isu negatif yang beredar di masyarakat? Ini sebetulnya dengan adanya COVID ini menyadarkan kami, petugas kesehatan, bahwa kami ini kayaknya sibuk sendiri. Jadi sibuk sendiri itu begini, sibuk melayani kuratif ya. Kita sebut kuratif itu apa? Menyembuhkan saja. Sibuk menyembuhkan. Nggak sibuk melakukan usaha-usaha preventif dan promotif. Itu saya tidak sibuk. Padahal promotif dan preventif ini diperlukan oleh masyarakat. Perilaku kesehatan yang baik itu diperlukan oleh masyarakat. Kalau dia tidak punya perilaku kesehatan yang baik, ya seperti ini kejadian. Artinya apa? Misalnya saja dia menganggap saya menggunakan masker buat apa? Tuh juga mereka pakai masker dan sakit juga kok. Gitu. Saya kenapa harus mencuci tangan? Nah, saya kenapa harus menjaga jarak? Nah, kalau itu dia tidak jelas mengerti sebab apa gunanya, dia tidak akan melakukan perilaku kesehatan dengan baik. Gitu ya. Dan perilaku kesehatan itu tidak mudah saya merubahnya. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, ternyata tidak. Mungkin saya butuh 1 generasi untuk merubah perilaku kesehatan. 1 generasi untuk merubah perilaku kesehatan. Artinya apa? Bangun tidur, saya olahraga setiap hari 30 menit, itu kalau tidak dimulai dari kecil, itu pasti akan menjadi masalah. Kalau tidak dimulai dari kecil menjadi masalah. Nah, sekarang isu negatif yang beredar di masyarakat. Sehingga begitu ada isu negatif saja, itu kita akan lebih senang mendengar itu. Misalnya diomongin begini, kenapa sih? Kenapa? Repot-repot. Ya itu tadi. Misalnya saja gini, kenapa kamu harus melakukan pekerjaan di rumah, sekolah di rumah? Lihat tuh, anakmu jadi stres tuh, lihat. Nah, karena kita caranya salah. Nah, tetapi kalau kita biarkan dia bertemu dengan masyarakat banyak di luar, dia pasti kemungkinan untuk tertular itu tinggi. Kata siapa? Coba aja lah, saya akan coba aja. Tidak ada kok sebetulnya COVID itu. Iya, karena dia tidak tahu sendiri bagaimana orang yang memang betul-betul sudah terkena COVID. Mereka lebih senang mendengar bahwa COVID ini ternyata adalah hembusan-hembusan dari politikus.
Ya Allah, repot amat ya. Politikus yang mana pula. Si COVID itu tidak pernah tahu, tidak pernah memilih dia yang tua atau yang muda, yang cantik, yang cakep. Tidak memilih yang kaya dan yang miskin, pejabat atau bukan. Mereka tetap aja mengenai gitu. Tidak pernah, tidak pandang bulu gitu. Nah, ini kan yang kadang-kadang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Dan lebih karena petugas kesehatan ini, saya anggap ini satu kesalahan kami. Kesalahan kami adalah tidak menguatkan promotif dan preventif sehingga isu terkait yang negatif terkait COVID ini menjadi lebih mudah diterima daripada isu-isu yang harusnya yang positif yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat. Jadi mereka lebih senang dengerin misalnya COVID ini itu ada misalnya begitu. COVID ini hanya sebuah politik saja. Mereka lebih senang dengerin. Oh, kalau gitu kita bisa keluar dong, kita bisa pergi. Ayo pergi. Dan memang kenyataannya begitu. Kalau kemarin long weekend itu betul-betul Bandung penuh. Begitu Bandung penuh, nggak lama ya Bandung naik itu insidensi peningkatan kasus COVID-nya. Dan itu yang terjadi di masyarakat. Jadi intinya isu-isu negatif itu harus di-counter, harus dijawab dengan sesemangat isu negatif itu dikeluarkan. Makin banyak isu negatif yang keluar, harusnya saya melakukan pembicaraan, melakukan langkah-langkah untuk meng-counter isu-isu negatif itu. Yang kedua, tadi mereka ini menyatakan bahwa bagaimana ini dokter itu sudah mencoba membuat yang terbaik juga, tapi ternyata gagal. Iya, ini kan makanya saya bilang COVID ini sebetulnya adalah teguran Allah terhadap manusia. Kadang-kadang manusia itu seperti misalnya saja saya ini terlalu sombong, selalu percaya, wah saya sudah berbuat maksimal, kamu pasti sehat. Kata siapa? Yang menyehatkan itu saya, kata Allah. Saya yang menyehatkan. Kamu itu sebetulnya beruntung saya yang menyehatkan, kamu itu hanya menjadi jalan, tapi kamu yang tenar. Saya tenar. Dikasih uang, dikasih terima kasih, dikasih ucapan tadi sama Pak Alan sebagai pahlawan. Padahal, aduh ya Allah, saya tidak mengerjakan apa-apa, Pak Alan. Saya hanya mengerjakan tugas saya, dan Allah lah sebetulnya yang menyembuhkan. Jadi kalau misalnya sampai dibilang, kan sudah pasti dokter akan membuat keputusan, membuat sikap yang terbaik, tapi tetap aja jaringannya, iya kemungkinan, dan kita manusia saja. Tapi bukan berarti karena kita memang terbatas lalu kita diam, tidak. Saya tetap harus bergerak, mengisi waktu-waktu kita, berusaha maksimal supaya bisa menyelamatkan sekitarnya. Walaupun yang kita kerjakan hanya sedikit, nggak apa-apa. Gitu kira-kira seperti itu mungkin Pak Ale? Baik, terima kasih banyak dok. Wow, ini masih banyak. Mohon maaf. Dari lewat WhatsApp dan lewat chat juga masih banyak sekali. Ini beberapa pertanyaan mengalir, tapi mohon maaf kami tidak bisa bacakan semuanya karena waktu kita sangat terbatas. Dari Korea juga ada nih Pak Alan. Dari Korea juga ada. Ya, oh, okay. Ya Allah. Tapi ini kita pertanyaannya mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin untuk Ibu Dian dan Ibu Irianti. Ya. Sebentar kita coba lihat. Jadi ini, halo Dr. Dian, saya Gisda dari Jeju National University. Mohon izin bertanya, kira-kira apakah dokter memiliki tips untuk mereka yang menjalani keseharian bersama banyak orang, misalnya di asrama, kantor, dan lain-lain. Mengingat hampir semua fasilitas seperti di kamar mandi, dispenser, microwave, dan lain-lain dipakai secara bersama. Oke, mungkin ini pertanyaannya sangat berkaitan. Ini pertanyaan terakhir dari saya juga, dan juga menyambung pertanyaan dari Gisda. Kira-kira ini untuk mempercepat pandemi ini berakhir kan ada dua, kalau dari yang saya baca, pandemi ini ada dua macam. Ada pandemi secara medis dan juga pandemi secara sosial. Pandemi secara sosial maksudnya ada ketakutan di situ, ada stigma, ada ya banyak hal yang berkaitan dengan psikososial.
Nah, menyambung pertanyaan tadi, kira-kira ke Dokter Dian dan ke Ibu Irianti, bagaimana sih kita baiknya untuk mempercepat proses berakhirnya pandemi ini, baik pandemi secara medis maupun secara sosial. Apakah kalau secara medis kita hanya ikuti protokol saja, gitu, maksudnya dengan memakai masker, dengan menjaga kebersihan dan lain-lain, itu sudah cukup? Dan untuk Ibu Rianti, apakah mengatasi pandemi secara sosial, apakah cukup dengan kita cukup tenang dan waspada, itu sudah cukup? Atau bagaimana? Mungkin ada jawaban lain, silahkan mungkin dari Ibu Dokter Dian dulu, Bu, silahkan. Ya, baiklah. Terima kasih. Terima kasih Pak Alan, terima kasih Ibu Gisda. Ya, ini Jeju National University Korea itu luar biasa. Luar biasa. Walaupun asramanya ini banyak orang, tapi mereka itu betul-betul punya kesadaran perilaku kesehatan yang baik. Betul-betul itu. Artinya apa? Artinya apa? Mereka membawa tempat minumnya sendiri, tempat makannya sendiri itu betul-betul dia jaga. Nggak kayak kita. Saya nggak punya tempat minum. Cing itu ngerti ya. Cobalah saya minta minjemlah sebentar. Minjem. Kita nggak mikir bahwa kalau menggunakan gelas orang lain tuh kita mungkin tertular. Hanya sebuah pulpen saja itu saya karena saya sempat bersinggungan dengan teman-teman di Korea dan Jepang. Mereka tuh hanya untuk meminjam pulpen saja, mereka itu tidak mau. Pinjam pulpen nggak mau. Kenapa? Karena dia pikir si pulpen itu dipegang sama si A. Kalau saya pinjam, itu berarti menularkan kotoran si A itu kepada saya. Jadi artinya apa? Ya saya lebih baik nyariin pulpen saya sendiri. Gitu. Dan saya membawa pulpen sendiri. Itu ada sebuah pulpen. Gitu. Nah artinya mereka punya kedisiplinan yang tinggi dan mereka melakukan melakukan perilaku kesehatan yang sangat baik secara konsisten gitu ya, secara berkelanjutan. Nah, itu yang terjadi di Korea. Saya punya kesempatan di Jepang kemarin itu pada saat COVID tuh di bulan Februari saya punya kesempatan ke Jepang. Apa yang terjadi? Di Jepang itu mereka begitu, saya kebetulan menggunakan transportasi umum. Begitu masuk ke dalam kereta itu nggak ada cerita lain. Apa yang mereka lakukan? Ngambil masker, mereka tutup dan mereka tidak bicara sedikit. Silent, nggak mau ngomong. Kecuali kalau mungkin gunung meletus itu dia baru akan ngomong. Tidak ngomong. Artinya apa? Mereka menjaga saya harus sehat dan saya tidak ingin menyebarkan orang lain. Itu sudah perilaku kesehatannya itu dia sadari dan dia gunakan. Artinya mereka disiplin terhadap perilaku kesehatan dan dia lakukan secara berkesinambungan, konsisten, komitmennya tinggi terhadap perilaku kesehatan. Nah itu yang mungkin akan mencegah COVID ini berkelanjutan. Itu Korea, Jepang, mereka kan memang kecil itu insidensinya di sana. Kenapa loh? Masyarakatnya itu mereka tetap bekerja, mereka tetap tetap beraktivitas di luar, tetapi mereka begitu disiplin terhadap perilaku kesehatannya. Yaitu tadi dia misalnya menggunakan dispenser, saya yakin itu dispenser yang dia gunakan, selesai menggunakan dispenser dia langsung mengelapnya. Dia menggunakan microwave, begitu selesai langsung segera dielap, dirapikan lagi. Nah itu memang harus seperti itu. Kalau kita tidak melakukan itu, ya pasti kita akan kena. Boleh digunakan banyak orang, boleh silahkan, tetapi mungkin sebelum melakukan kita lap dulu, dan setelah melakukan kita lap lagi. Artinya menjaga kebersihan alat tersebut dengan baik. Artinya betul-betul perilaku kesehatannya dilakukan dengan cara disiplin dan berkelanjutan. Itu mungkin yang tip untuk berperang melawan COVID ini. Semoga bisa menjawab ya Pak Alan dan Bu Gisda. Terima kasih banyak Dr. Dian. Oke, baik. Sekarang ke Ibu Irianti, Bu. Pertanyaan yang sama, cuma kali ini masalah pandemi sosial. Gimana kita
ya mengatasi ketakutan, stigma tadi dan segala masalah yang berkaitan dengan psikososial lainnya. Sebenarnya Pak Alan, Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kita ini diuntungkan loh. Kita ini ada di lokasi budaya, namanya budaya kolektif ya. Budaya kolektif itu ya kita mikirin apa kata orang ya, siapa yang keren, siapa yang berkuasa, kita hargai itu ya, strata sosial kita hargai. Kalau kita lebih menghargai orang tua, lebih menghargai bos, lebih menghargai orang begini, orang begitu. Jadi di Indonesia itu budaya kolektif itu sangat kental sebenarnya. Kita diuntungkan sebenarnya, ya. Tapi kita ternyata nggak memanfaatkan itu untuk mencoba untuk menanggulangi masalah ini secara lebih global dan lebih efisien gitu ya. Jadi tabiatnya orang Indonesia itu ya, mereka biasanya ada banyak kecenderungan untuk kalau secara psikologi sosialnya ya, mengimitate to identify themselves ya, jadi meniru ya, menyamakan diri mereka dengan seseorang ya, atau bersimpati kepada seseorang, public figure yang mereka sukai, artis yang mereka sukai, pimpinan yang mereka takuti gitu kan ya, dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya dengan adanya gejala psikologi sosial di Indonesia yang sangat marak ini untuk mengidentifikasikan diri sebagai saya kepengen dianggap orang kaya, saya ikutan begini. Saya dianggap orang pintar, saya ikutan begini. Kalau saya ingin dianggap orang hebat, saya ikutan begini. Itu identifikasi diri kepada satu grup gitu ya. Nah, ini sebenarnya harus dimanfaatkan oleh pemerintah ya. First of all, pemerintah harus segera mengelompokkan. Jadi demografi Indonesia ini bagaimana ya? Jadi ada kalangan akademisi, ada kalangan pengusaha, ada kalangan artis, ada kalangan pendidik ya. Nah, siapa sebenarnya tokoh-tokoh yang sangat dihargai di Indonesia ini, yang sangat dikagumi, sangat orang pada pengen identify themselves ya, ingin menjadi seperti mereka gitu ya. Nah, orang-orang ini harus dijadi kader sebaik-baiknya ya untuk memberikan contoh. Seperti kata Budian tadi, ya, dibikin keren, dibikin hype, dibikin viral gitu ya, kekerenan ya untuk memiliki protokol kesehatan yang baik itu. Nah, tapi kan kebalikannya. Halo? Ya, Bu. Oh, masih Loud ya? and clear. Ya. Sangat jelas. Tapi yang terjadi kan kebalikannya, yang loud and clear, alhamdulillah. Tapi yang sering terjadi di Indonesia kan kebalikannya, ya artis-artis, ya bahkan ada menteri kita, atau ada bos-bos, ya pimpinan-pimpinan atau pengusaha-pengusaha atau public figure, influencer gitu ya, yang tidak menunjukkan sama sekali ya sikap yang memberi contoh bagaimana seharusnya menjaga protokol kesehatan, santai-santai foto-foto pergi masih tetap ke mall tanpa masker dan sebagainya ya. Bahkan ada menteri yang sambil pidato dan foto-foto masih nggak pakai masker juga ya, stuff like that. Jadi bagaimana caranya untuk membantu supaya ini cepat berakhir? Semua public figure, semua authority figure, siapapun orang-orang yang sangat berpengaruh di negara ini, mereka harus konsisten ya, dengan konsisten menunjukkan contoh bagaimana harusnya bersikap menghadapi pandemi ya. Mereka harus mentraining diri mereka sendiri. Nah, itu yang terjadi. Pak Alan masih ingat nggak dulu waktu yang pernah yang hype banget tuh Pak Alan? Apa-apa di kantor-kantor, bahkan para menteri pun, pejabat pun langsung ada freeze begitu, freeze gitu kan? Ya. Nggak bergerak. Itu kan viral banget gitu kan. Nah, itu cara-cara seperti itu menunjukkan bahwa masyarakat dimanapun, walaupun di Amerika, di Eropa, di Indonesia, negara kolektif, negara individualis, masih tetap loh, mereka masih ada people influence itu masih gede sekali. Kalau ini dianggap keren, ya kalau ini dianggap keren, so mereka akan tiru. Kalau ini dilakukan oleh orang yang keren, orang yang berpengaruh, mereka akan tiru gitu loh. Nah, this is yang belum maksimal dilakukan ya. Gue kaget banget ngelihat kemarin ada menteri yang nggak pakai masker, foto-foto deket-deket ya, artis-artis ke mall, foto-foto peluk-pelukan ya, sosialita ya. Ada para pendidik yang nggak pakai masker sama sekali, kumpul-kumpul. So that's the thing yang gagal keberuntungan menjadi negara kolektif yang gagal dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah. Itu mungkin pendapatku ya Pak Alan ya. Jadi yang salah itu mengatakan jangan. Begitu kita mengatakan jangan tidak pakai masker, jangan dekat-dekat,
Jangan, begitu lu ngomong jangan, otak lu hanya akan mengingat yang di belakangnya. Jangan deket-deket. Jangan lihat ke kiri, gue lihat ke kiri. Jangan mampir gue gitu. Nah, yang sebaiknya kita lakukan kebalikannya ya. Kami orang Indonesia, orang yang orang-orang yang mencuci tangan sering-sering. Kami orang Indonesia, orang yang pakai masker kemana-mana, siapapun udah. Kami orang Indonesia, jadi bukan jangannya. Ya, begitu you said jangan, dan people will do kata yang terakhir. Nah, itulah psikologi sosial ya, orang kolektif. Berarti semua harus dijejali dengan hal-hal yang positif ya, dan ini harus ada peran dari orang-orang penting dan influencer ya. Bikin keren tuh, influencer tuh, didik mereka untuk bikin viralkan, keren gitu loh. Kita ini orang keren. Aku pernah ke hotel di mana waktu itu ya, di hotel kalau nggak salah di Singapura waktu itu. Nah, itu udah lama banget. Itu udah lama sebelum corona, jauh sebelum corona. Aku lihat di hotel itu biasa kalau di hotel jangan buang handuk kalau belum jangan buang handuk sebelum yakin kotor gitu kan ya. Gitu tuh, jangan hargailah air gitu ya. Nah, begitu orang mengatakan jangan, orang makin buang-buang handuknya. Baru pakai sekali buang gitu kan ya. Nah, ini hotel ini aneh. Dia semuanya itu ya sangat eco-friendly banget ini hotel. Semua kata-kata itu sudah mengatakan kami di hotel ini ya memakai barang daur ulang. Kami di hotel ini ya menghemat air. Kami di hotel ini menjaga. Nah itu loh. Jadi mereka tidak mengatakan jangan, tidak pernah. Tapi gue segan naruh handuk gue ya. Baru sekali pakai, di bawah nggak ya? Janganlah gitu, gantung lagi. Jadi expose semua panca indera kita ke. Ya, berarti expose semua panca indera ke hal yang positif ya, Bu. Exactly, yes. Makanya positivity will come to you. Ya, seperti gue sekarang, gue menganggap bahwa kena COVID itu bukan sesuatu yang akan bukan bunuh gue sih sebenarnya. Tapi gue katakan dengan COVID ini activity gue. Ya, gue bisa tetap berkebun, tapi berkebun di teras gue sendiri gitu ya. Berkebun, gue bisa bermandi matahari di teras gue sendiri. Gue viralkan tuh, Facebook gue nggak berhenti waktu sedang sakit tuh. Dibikin keren gitu. Baik. Gue pakai masker ya. That's all Pak Alan paling. Baik. Wow, ini pertanyaan masih terus mengalir lewat WhatsApp. Cuma sayang sekali kita nggak bisa bacakan semuanya karena keterbatasan waktu. Cuma buat para viewers dan listeners yang tidak sempat mengikuti diskusi kita malam ini, acara diskusi malam ini bersama Dr. Dian dan Ibu Irianti bisa dilihat di YouTube. Nanti akan ada tayangan ulangnya di YouTube. Yes. Di YouTube kita, YTV TV, YTV TV, atau bisa juga didengarkan melalui podcast kita, melalui Spotify di YTV Podcast. Dan untuk informasi-informasi lainnya bisa juga melalui Instagram kita, ytv.id. Oh iya Pak Alam, sorry ya. Ada yang lupa, ada pesan sponsor dari Pak Dudung nih. Jangan lupa minggu depan katanya bedah buku kita. Oh ya, minggu depan insya Allah untuk episode berikutnya kita akan melakukan bedah bukunya apa. Nanti akan kita umumkan, masih surprise. Cuma yang jelas untuk semoga terima kasih banyak untuk Dr. Dian. Terima kasih banyak dokter. Subhanallah. Nggak terasa Dianti atas. Ya, ini sampai ini kalau di WhatsApp itu ada sekitar 9 pertanyaan. Masih ini. Jadi mungkin untuk yang bertanya silahkan tinggalkan di kolom komen di YouTube kita, nanti insya Allah akan kita sampaikan pertanyaannya baik ke Ibu Dian atau ke Ibu Irianti. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Dr. Dian. Terima kasih banyak untuk Ibu Irianti. Pemirsa luar biasa. Dan juga terima kasih banyak untuk para partisipan yang mau ikut berdiskusi bersama kita, ikut ngobrol bersama kita malam ini, dan juga nantikan kita di episode setia berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Makasih Bu wabarakatuh. Dia, Terima kasih. makasih ya teman-teman Iya. semua yang hadir.